Tempo mangkat Majapahit sing dadi idaman obate herbal sing dadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nur Salim, asal Desa Sombetikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Nggih, Pak. Wonten keluhan apa nih, Pak? Keluhan saya itu kena stroke sudah hampir 4 tahun, Pak. Sampai sekarang tangan saya yang kanan serta kakinya ini kaku keder ini, Pak. Iya. Bapak pernah cek kolesterol, gula darah maupun tensi ya, Pak? Sudah lama enggak, Pak? Belum pernah? Belum. Karena stroke itu disebabkan 3 hal. Di antaranya tensi tinggi atau rendah bisa stroke, gulanya tinggi bisa stroke, kolesterol tinggi bisa stroke. Nah, Bapak ini sepertinya ada hubungannya dengan kolesterol atau tensi ya, Pak? Waktu kena itu katanya kolesterol, Pak. Kolesterol? Iya. Ya. Berapa, Pak? 300? Saya sudah tidak ingat, Pak. Tidak ingat, sampai Pak, sekarang ingatan saya sudah berulang, Pak. Ya. Bapak mau tak ajak salaman situ ya? Ya. Iya, Bapak kolesterol tinggi, Bapak. Ya. Ini matanya juga sedikit kabur loh, Pak. Ya. Mudah lupa loh, Bapak. Ya, sudah mudah lupa, Pak. Kenapa? Mudah lupa. Langgih, mudah lupa. Selain mudah lupa, juga kalau malam kencingnya bisa 2-3 kali ya, Pak? Ya, 2-3 kali. Betul tak, Pak? Ya, tapi setelah saya minum teh Magata itu begitu kencing saya, Pak. Teh mama itu ya? Ya, teh mama itu. Iya. Telinganya sebelah kanan menenging loh, Pak? Gimana, Pak? Telinga sebelah kanan kadang menenging. Ya. Ya sudah berkurang, Pak. Ya, makanya itu telinga sebelah kanan menenging, terus telapak kaki yang kanan itu agak tebal rasanya. Iya. Seperti itu. Terus di punggung sebelah kanan, sebelah sini, ini juga nyeri. Iya. Lehernya juga sedikit kaku. Ya, begini tidak bisa, Pak. Ya. Seperti itu. Kelihatannya seperti itu loh. Iya. Nah, terus ini apa? Pernah minum Propi itu belum, Pak? Sudah. Sudah. Hampir 2, Pak. Hampir habis. 2 botol. Iya. Pada saat Bapak sebelum dan sesudah minum Propi itu apa bedanya, Bapak? Bedanya saya kalau sudah minum itu bergerak itu agak ringan, melangkah itu agak bisa jauh, Pak. Ya. Dulunya kan dikit-dikit Dulu sulit langkah. Iya. Ya kalau ngomong nggak baik nggak mungkin bisa naik tangga itu, Pak. Iya. Kan itu, Pak ya. Iya. Ini ukuran karena tangganya cukup tinggi. Yang sehat aja susah, apalagi yang sakit. Lah ini kita syukur alhamdulillah. Salah satu anugerah ilahi, sakit dikasih kesembuhan. Indah itu bukan karena warnanya yang hijau semua, indah itu kehidupan kita indah. Sehat sakit sembuh, sehat sakit sembuh, manfaat tidak kurang dan ini indah. Seperti pelangi ya, Pak ya. Makanya orang sakit itu harus bersyukur. Kenapa? Sakit dijamin Allah ada obatnya. Sembuh itu datang insya Allah kepada siapapun yang sakit, asal orang itu mau nerima sakit dengan ikhlas. Yang kedua, ikhtiar dengan sabar dan penuh tawakal. Kan gitu ya. Kalau sakit itu marah terus, jangankan Allah Ta'ala, yang nunggu keluarganya itu malas ngurus. Nah, karena stroke ini, Bapak ini selain kolesterolnya tinggi waktu itu dan sekarang, tensinya lumayan tinggi loh, Pak. Tensinya kadang 140, 150. Iya, Pak. Kan gitu, Pak. Sehingga menurut hemat saya kadang cenderung jengkelnya masih muncul. Iya, Pak. Betul nggih? Iya. Nah, kalau bisa mulai hari ini tekan sampai tidak bisa marah. Sampai habis. Kenapa? Jantungnya biar normal berapa kira-kira 80 nadinya dentutnya setiap 1 menit. Bapak ini masih di atas 80. Kadang 90. Nah, makanya kalau bisa 80 itu enak, murah senyum, bersahaja. Tapi kalau 90 mudah tersinggung, mudah emosi. Ini dampaknya. Makanya kalau bisa Bapak kurangi lagi.
sampai dengan titik sabar. Karena sakit itu untuk merubah kita dari yang kurang sabar menjadi sabar. Bukan berarti apa emosional loh, enggak loh ya. Ini karena saran, karena stroke itu kalau diimbangi, dibarengi dengan emosi, maka ada penyumbatan pembuluh darah, bisa di otak depan, bisa di otak belakang. Kalau ada penyumbatan di otak depan, ngomongnya R jadi L, yang asalnya jantan jadi kurang apa Pak? Kurang jantan. Kurang jantan. Bapak sudah jantan atau masih kurang? Masih kurang, Pak. Kurang ya Pak ya. Jangan perhatikan orang lain Pak, apa orang-orang itu penonton nggak bayar aja. Itu Pak ya. Makanya ini nanti Bapak biar cepat sehat, karena ada hubungannya dadanya sebelah kiri ini kadang nggak enak. Gitu Pak. Nah ini nanti Bapak coba makan beras sehat cap seriti. Pernah makan itu apa? Belum, Pak. Belum. Karena beras sehat cap seriti ini satu, Bapak stroke ini karena dulu kalau makan tidak terkontrol dan suka ngemil. Iya. Betul lah Pak. Iya. Nah nanti kalau Bapak insya Allah dengan makan beras sehat cap seriti, makannya tidak banyak-banyak dan tidak banyak ngemil, sehingga apa, tubuh ini sesuai dengan kebutuhan makannya Pak. Dan beras sehat cap seriti ini memperlancar BAB, memperkuat jantung, terus meningkatkan daya tahan tubuh Pak. Karena selain ini Bapak juga mengalami gangguan tentang BAB-nya, kadang susah. Seperti itu Pak. Nah makanya biar lancar, biar enak. Kenapa? Dengan makan beras sehat cap seriti, makan kita hemat Bapak. Kenapa? Tidak banyak ngemil dan tidak banyak-banyak, sehingga apa? Tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa kalau makan berhentilah sebelum kenyang. Itu loh, tujuannya ke sana, kita menggiring masyarakat untuk berpikir sehat, berpola makan hidup sehat dan sebagainya seperti itu, sehingga masyarakat sehat tanpa obat. Gitu Pak ya. Bapak nanti makan beras cap seriti, Propitu LB sama Osakol lah Pak. Osakol atau Musakol, agar kolesterolnya Bapak turun. Kalau kolesterolnya Bapak turun, matanya bisa terang, ini persendiannya enak, bisa ini, karena sekarang tangan Bapak gini nggak bisa kenceng gini. Nggak bisa Pak ya, sulit. Nah pelan-pelan bisa, tapi harus dipaksa. Walaupun sholat, sujud, rukuk, tahiyat awal, tahiyat akhir harus dipaksa sesempurna mungkin. Insya Allah masih bisa Pak itu. Kenapa Pak? Masih bisa, cuma berdirinya yang agak repot itu saja. Makanya pada saat sholat sunnah, sholat sendirian, adaan, dipaksa lama. Kenapa? Biar darah-darah yang nggak lancar jadi lancar, saraf-saraf yang bergerak bergerak. Karena kalau jamaah lama ditinggal imamnya atau ditinggal makmumnya. Makanya kalau sendirian di rumah itu Bapak pergunakan sujud yang lama. Rukuk yang lama ini adalah untuk memperlancar peredaran darah oksigen di punggung yang disebut saraf kejepit. Ya Pak ya. Pada saat rukuk, saraf punggung ini bekerja dengan baik. Tulang ekor bekerja dengan baik. Terus kalau sujud, kalau rukuk itu, kalau sujud ini juga sama. Ambeien, wasir, saraf di kepala belakang dan sebagainya itu memperbaiki di sana. Maka sujud itu yang lama. Tapi nawaitunya jangan salah. Nanti kalau nawaitunya sujud tak lama, biar ini jalan. Sujud itu pengakuan hamba kepada Tuhannya, kan gitu Pak nggih? Saya tidak ngurusin jenengan, mungkin hanya mengingatkan saja. Dengan sujud lama, insya Allah darah kita lancar di otak Pak. Coba orang yang nggak pernah sujud lama, coba sujud, semakin nggak enak, rasain kepala nggak, tapi begitu lama, insya Allah enak Pak. Jangankan namanya 1/4 jam, 1 jam itu tidak terasa. Nah, artinya apa? Peredaran lancar, semua enak gitu. Nah, disinilah saran saya, sholat selain pengakuan kewajiban kita pada Allah Ta'ala sebagai kewajiban secara individu atau fardu ain, juga untuk kesehatan. Untuk apa? Senam meloncat-loncat, sholat yang tumak ninah, insya Allah salah satu solusi terhadap masalah. Nah, Bapak, teh mama juga demikian Bapak, dilanjutkan. Teh mama ini untuk memperlancar peredaran darah yang kental, sehingga laju endap darahnya itu lamban. Pada saat lamban, karena Bapak sebelum sakit ini suka miring nganan, kalau tidur suka miring nganan Bapak dulu. Sampai sekarang masih gitu Pak. Kenapa? Sekarang masih senang nganan ya. Harus dirubah Bapak. Gitu ya? Iya. Pada saat miring ini, malam itu darah mengendap. Seperti ini ada mau kopi,
taruh gini diaduk terus didiamkan. Mengendap, Pak? Ya. Dibanding ngendap ini menyumbat pembuluh darah sehingga kental. Kalau dulu kita sudah disiapkan Allah Ta'ala semua lengkap. Sekarang dibasmi manusia. Pada tidur maka saya karena hanya mendengar saja, karena tidak pernah tahu Rasulullah, bahwa dulu itu Rasulullah kalau tidur tidak kasur tapi tikar. Kenapa ditikar itu muncul apa, Pak? Disebut tinggi. Tahu tinggi enggak, Pak? Tahu. Hewan yang yang kecil itu yang menggigit bagian tubuh yang paling bawah. Pada saat tidur ada endapan kolesterol maupun gula itu tinggi, menusuk dan menghisap. Menusuk ini memudahkan giginya tinggi ini masuk dan mengeluarkan enzim biar darahnya tidak kental. Maka darah itu dihisap yang kental itu sama tinggi ini. Terus meninggalkan enzim, darahnya jalan. Pada di atas ada lagi hewan yang menyelamatkan kita. Apa, Pak? Nyamuk menggigit sama, gatelnya ada memang, tapi manfaatnya nyamuk adalah menghisap yang ada banyak kolesterolnya. Nyamuk menghisapnya tidak sembarangan loh, Pak. Di mana sukanya nyamuk hisap? Paham tuh, Pak? Di dekat sendi-sendi ya, Pak, di telinga ini. Itu banyak kolesterol. Telinga ini banyak kolesterol enggak? Kolesterol ini di telinga ini karena telinga tidak bisa bergerak, makanya pusatnya kolesterol. Nyamuk di sekitar sini sukanya. Nah, maka nyamuk menghisap dari atas, bawah, dari tinggi. Itu salah satu Allah menciptakan makhluk untuk kebutuhan manusia. Lah kita enggak mau, nyamuk enggak mau, tinggi enggak mau, terus kutu, tumor enggak mau, makanya banyak, makanya kita muncullah yang disebut kelebihan kolesterol seperti Bapak ini. Nah, nanti teh mama ini dibuat hangat Bapak ya, biar Bapak enak seperti itu. Ada pertanyaan apa? Terus makannya yang harus dimakan apa dan tidak boleh apa? Gitu? Yang tak sebutkan dihindari aja dulu. Kalau yang dimakan banyak, nggak mentah saya, nggak hafal. Kebetulan sekolah saya dulu nggak pakai pinter kalau ilmu tumbuh-tumbuhan. Tahu saya itu tumbuh itu cuma gini. Kalau orang punya pinjaman, bunganya tidak dibayar, maka tumbuh bunga jadi pokok. Lah itu hafal saya. Seperti makan itu Pak, makan ya, menyok. Yang dilarang Bapak sementara ikan laut. Ya. Terus yang lemak-lemak, makanan yang warnanya putih. Tepung terigu, tepung kanji, karena putih itu adalah karbohidrat. Karbohidrat ini identik dengan lemak dan kolesterol. Terus tidak boleh semacam kerupuk, rambak, kerupuk tempe dan sebagainya tidak boleh. Tahu tempe tidak boleh apa? Kacang hijau tidak boleh. Susu bagaimana? Karena menurut saya Bapak sudah cukup gizinya, maka sementara susu dihindari. Kalau orang lain menyarankan susu boleh, monggo aja. Tapi saran saya jangan. Kalau polo pendem itu Pak? Kenapa? Polo pendem itu. Polo pendem enggak Pak, warna putih enggak kalau pendem itu Pak? Itu menyok seperti itu kan putih Pak. Nah, makanya putih, rata-rata kalau itu Pak, bude putih, kentang jaga putih, tapi coklatnya itu ada samuratnya. Terus ganyong, garut, sejenis itu enggak boleh dulu Pak. Dihindari dulu sampai betul-betul Bapak sehat. Sampai sehat itu. Terus buahnya yang nggak boleh, yang rasanya asam Bapak, kecuali tomat, pisang, jeruk, kelengkeng, salak, mangga, belimbing, anggur sementara tidak boleh, yang rasanya asam. Yang boleh bagaimana? 1. Pepaya, pir, alpukat, melon, semangka, garbes, jambu air, jambu biji, buah naga. Yang lainnya tidak perlu kami hafalkan Pak, karena banyak Bapak. Kan itu Pak, kurang lebihnya itu yang rasa asam, tidak itu aja. Seperti itu Pak. Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan? Kalau daging apa? Daging sapi. Kikil? Daging boleh, yang warnanya merah. Tapi daging sapi tidak semua boleh. Kenapa? Lidah, bibirnya, hidungnya, kakinya, ekornya tidak boleh. Orang Jawa mengatakan jangan makan brutu, bikin lupa. Itu simple, singkat. Kenapa dilarang? Karena enak.
Bukan enaknya Pak, karena di brutu, di ekor itu penuh dengan kolesterol, rasanya gurih dan enak. Itu maka kalau kolesterol tinggi orang mudah lupa alias pikun, alias nggak pada pinter. Baca alibak tak lupa. Kenapa? Daya ingatnya lemah. Makanya itu, namun orang dulu tidak menjabarkan secara luas. Maka tugasnya di tingkat akademisi atau guru, ustadzah, ustadz menjelaskan bahwa brutu itu penuh dengan kolesterol. Ini yang bikin mudah lupa, ini yang bikin tidak pinter, ini yang mudah dikatakan mudah pikun atau disebut Parkinson, gangguan saraf depan, buyutan, ini gara-gara kolesterol. Itu apa ya? Kalau Bapak mau terapi boleh, tangannya biar mudah diangkat. Mau Bapak bajunya dibuka? Mau. Silakan dibuka, dibantu. Yang lain sabar dulu, ini biar salah satu contoh. Maaf bukan telanjangi depan orang, tapi ini salah satu cara mempercepat penyembuhan yang tangannya kurang bisa diangkat. Kalau nggak dilepas, boleh nggak saya angkat kaosnya saja? Sudah enggak apa-apa. Soalnya di sini peredaran darah enggak lancar, sehingga apa? Nyeri. Bismillah. Boleh dilihat sebentar lagi, insya Allah agak merah. Biar aja Pak. Rasanya bagaimana Pak? Hangat enggak? Hangat. Ini rasanya hangat. Terus kalau kolesterol di sini itu mengendap, maka darah tidak bisa lancar. Rasanya enggak enak. Ini sudah mulai agak memerah hangat. Ini kalau orang yang suka keroan dikasih ini, itu sudah enggak keroan lagi ya. Nah. Kenapa Pak? Enggak pernah keroan Pak. Enggak, yang suka Bapak. Kalau yang suka keroan itu cukup dengan namanya ini hanwang. Hanwang ini enak kalau mau Bapak berpergian mau mabuk gitu, ada orang berbibir enggak mabuk, itu cukup dioleskan di sini. Di atas bibir satu kali gini, dan baunya harum, harganya 15.000. Sekaligus karena saya itu makannya asal-asalan, saya itu kalau ke sawah makan yuyu, kalau ke hutan makan terenggiling, sehingga bau keringat saya nggak enak, sehingga tak oleh sini baunya harum. Siapa yang suka makan terenggiling? Nggak ada ya? Ini yang juru kamera ini suka makan terenggiling, banyak gemuk itu. Itu seperti itu. Maka ini sekaligus parfum. Kenapa? Terus si bapak ngeten nih. Terenggiling ku ombo sisike. Enggak. Jadi nek kacing ditinggal eling kebeciane, ngoten terus ini. Gimana Pak? Hangat apa? Itu Bapak kalau pagi dan mau tidur Bapak, bangun tidur ininya enak Bapak. Nggih. Nanti kalau Pak, nah itu dipaksa Pak, pakin terus gini terus. Orang sakit harus dipaksa berbuat sehat, insya Allah jadi sehat. Kalau nggak dipaksa maka tidak terbiasa. Kuncinya biasa karena dipaksa. Bapak harus paksa ini. Terus jarinya ini juga sama, karena jarinya ini kaku. Kalau mijetnya caranya gini Pak, mijetnya bukan ke sini, salah. Kalau Bapak ada yang namanya mijet boleh refleksi, tapi ke sini ya Pak, di sini. Lah ini kalau nggak pijet ngerepotin orang, cukup beli ini, di tengahnya ini digosokkan gini, tengah-tengah ini sudah darahnya kira-kira setengah jam mengalir enak, tangannya bisa mulai digerak-gerakkan. Insya Allah dalam waktu 3 hari sudah lebih enak lagi. Itu kuncinya.
Bagaimana kalau nggak beli ini? Boleh nggak beli ini, tapi bikinnya lama. Ada pakai bawang putih, pakai macam-macam. Praktis orang sakit butuh, tidak ribet, butuh praktis. Apalagi orang stroke. Dan kami di Pemangkatan Jupait yang asli itu tidak menjual rebusan. Karena rebusan itu salah satu bentuk, kalau orang jual obat, jual rebusan itu ndolimi orang, bohongi orang. Karena orang sakit suruh rebus, bisa ndak? Dan takarannya harus tepat, ndak bisa. Makanya kalau ada salah satu teman saya itu jual obat, tapi menjual rebusan, itu mendolimi, bohongi orang. Itu namanya pakai tipu muslihat. Padahal dia jual obat, kecuali orang itu memang nggak jual obat, bikin rebusan, itu bagus. Tapi itu pun karena kami juga masuk di asosiasi pengobatan tradisional Indonesia, itu ada aturannya, ukurannya, takarnya ada. Seperti orang bikin rujak. Orang bikin rujak, walaupun punya kacang satu sawah, satu karung, tidak mungkin garamnya juga banyak, ada mawa ukuran. Ini makanya orang sakit jangan mudah tertipu dengan rayuan orang yang mendolimi, karena di dalam salah satu hadis Rasulullah, orang sakit jangan didolimi karena orang sakit tidak enak. Tapi saya lebih suka sakit daripada mati. Bapak pilih mana, sakit atau mati? Sakit, Pak. Saya pilih sakit saya. Kenapa? Sakit bisa sembuh, kalau mati nggak bisa kembali. Yeah. Guru apa ya? Yeah. Tapi saya enaknya sakit ya enak sembuh, Pak. Tapi kalau saya milih sakit atau mati, saya milih sakit. Kenapa? Mati nggak sempat berdoa. Tapi kalau sakit, berdoa dulu baru mati. Gitu Pak ya? Ada pertanyaan apa, Pak? Masalah makanan tadi Pak, kalau ikan ayam itu gimana Pak? Hindari ayam. Hindari. Ya, baik ayam kampung, ayam potong, enggak boleh. Yeah. Kalau ada ngomong boleh, silahkan diukur. Setelah makan ayam, nanti kolesterol naik. Yeah. Telur boleh, tapi enggak boleh kuningnya, putihnya boleh Pak. Yeah. Mentok, lele enggak boleh. Yang boleh mujair, gurami, tombro, kutuk, patin, bandeng, dan daging merah. Ikan gereh boleh, namun enggak boleh banyak. Itu apa? Yeah. Nanti kalau ingin normal, maaf, enggak tahu anak istrinya siapapun di sini, enggak penting buat saya, karena ini penting sekali untuk menuju rumah tangga yang namanya harmonis, sakinah mawaddah rahmah, itu biar sehat. Maka Bapak nanti minum tehnya dirutinkan, insya Allah sumbatan-sumbatan di saraf-saraf, khususnya di alat reproduksi pria akan normal, alias ayamnya kembali berkokok. Ya Pak ya? Iya Pak. Tapi kalau nggak berkokok, ayamnya disembelih saja Pak ya. Cukup Bapak? Udah Pak, cukup. Nggih. Terima kasih, semoga sehat Pak nggih. Iya. Ya, sambung matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.